mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang mau coba review salah satu batu asah. Batu asah aslinya ini dari Jogja. Ini batunya. Kita coba review ya. Jadi batu ini saya dapat di salah satu acara, salah satu komunitas ada yang jual batunya, batu dari Jogja. Ini batu alam, bukan batu pabrik. Ukurannya lumayan besar, gede. Walaupun kalau dilihat udah mulai lengkap, agak cekung ya, karena emang ini lumayan saya sering saya pakai. Saya mikirnya batunya gede lah, nggak gampang habis, makanya saya pakai. Ini batu agak bukannya kejebak ya, entah mereka motongnya pakai apa. Jadi sisi yang ini nih, sisi samping kanan kiri itu dipegangnya halus banget. Mungkin tebakan saya mata potong si batunya itu pakai, kalau di batu cincin mereka pakai solar pakai air sabunnya gitu yang kuat. Jadi hasilnya tuh cakep, halus banget dipegang. Jadi waktu beli itu saya ngeraba kok halus, tapi agak-agak nggak percaya loh batu asah bisa sehalus ini. Ini pegangnya halus nih, kayak gimana sih kalau kita motong batu cincin itu, kalau dipemotong kan mereka pakai air pakai apa, hasilnya tuh bener-bener halus. Ternyata pas saya coba dikit emang nggak halus banget, dia kasar. Dulu beli kisaran harga berapa aku lupa ya, 50 atau berapa gitu lupa ya. Nggak apa-apa sih, hitungannya kan mereka bawa dari Jogja jual ke Jakarta, mereka kena ongkos. Saya hitung buat ganti ongkosnya sih, walaupun seandainya saya beli langsung dari sono juga kena ongkir lumayan. Ini mungkin bisa 2 kilo ya, 2 kilo Jogja segini sekitar sekilo ya 19, berarti ya bisa 30-an, sama aja sih. Tapi saya coba cari-cari di online, ini belum nemu ya. Kalau ada penjual yang orang-orang Jogja ya, mungkin coba ya ditanya dapat dari mana. Ini lumayan oke, sering saya pakai. Itu buktinya legok. Ini grade-nya ya agak-agak menengah lah, malah lebih cenderung ya menengah, 1000-1200 gitu tebakan. Kalau dibandingin Sabton mungkin masih di bawah, dibandingin King yang 1200 masih di bawah King yang 1200. Ini batunya warnanya dia agak-agak hijau gitu, warnanya agak-agak hijau. Saya coba ya basahin dikit ya, kelihatan. Nah ini agak-agak hijau. Ini agak pamer dikit mempunyai batu nih, agak hijau batunya. Kita coba ya, kita coba bahannya nggak mau yang berat-berat aja. Ini saya punya pisau dapur, ini Victorinox, buat dapur Victorinox. Ini udah sebenarnya kalau ngasahnya ini saya bilang kita nggak nyari mata di sini ya, karena kalau nyari mata di sini bakalan lama. Ini jadi begitu kita dapat mata baru kita ngasah di sini. Lalu mulai ini udah dipakai istriku di dapur, jadi udah tajamnya kurang. Kita coba asah lagi. Ini satu lagi, ini bahannya Unimog ya, Unimog. Ini udah setelah saya asah juga, walaupun enggak. Nah kita coba aja, kena tapi masih kurang lancar. Nanti kita coba asah. Oke, kita mulai coba asah. Asahnya udah itu aja lah, 2 aja cukup. Oke, kita mulai. Kita mulai ngasah, nyoba. Kita ngopi dulu ya, wajib itu ngopi. Seger banget dah, kopi jahe. Kita coba satu sisi aja. Mungkin ya stainless kita coba sampai 2 sisi ya, karena stainless harusnya nggak terlalu keras.
harusnya bersihin dulu, nih dekil banget pisaunya. Namanya pisau dipakai dekil ya nggak apa-apa lah. Saya cuma pengen ngeliatin apa hasil asanya aja sih, jadi harus bersih biar kelihatan. Mana? Ntar zoom. Nah ini kelihatan. Nah ini sebelum diasah ya, sama ini sebelum diasah. Silahkan dilihat matanya. Oke, nanti coba ditentuin sendiri aja ya, saya agak-agak susah ini video ini. Kita cari posisi yang nyaman, kita mulai ngasah. Mungkin kalau ada yang bisa dengar suaranya keras gitu, ini abrasifnya lumayan, makanya sering saya pakai untuk tahap-tahap sebelum finishing. Biasa saya pakai, dia tipenya seluri berlumpur, makanya kalau batu-batu berlumpur itu biasanya cenderung cepat legok, cepat kemakan. Tapi balik lagi, biasanya lagi dia abrasifnya lumayan. Itu udah jadi apa, udah jadi apa sih namanya, ya timbal balik lah. Kalau kita mau yang abrasif terus nggak seluri, ya mungkin ya kalau batu alam agak susah. Saya kok dia seluri biasanya udah pasti abrasif tuh. Dengeran suara sresek enak ya. Udah gitu aja dulu, saya pengen lihat dulu hasilnya. Udah lama ya nggak bikin video asah. Lagi kayak belum dapat matanya. Oke, kita lihat. Bentaran aja, karena abrasifnya enak kok, buat ini enak. Tapi dengan syarat ya matanya harus dapat, jangan nyari mata di sini. Bentar ya. Nah, ini hasilnya tidak mirror karena emang dia masih kelas menengah. Tapi kalau buat pisau-pisau dapur ya beneran udah lebih dari cukup. Nah ini kita coba lepas ya. Oke, tadi kan kita udah lihat dia hasilnya agak-agak tersendat. Harus sih lancar. Ini masih belum di stropping, jadi kita stropping aja. Oh, ini pendapat pribadi ya, Bang, nggak usah stropping. Ya biarin aja stropping gitu loh. Yang stropping tuh fungsinya alat itu untuk mempermudah kita kerja. Jadi Bang nggak usah stropping lah. Ya nggak apa-apa, stropping emang fungsinya stropping kita pakai gitu loh, kita gunakan. Kecuali buat apa, buat sekedar pengen tahu gitu. Tapi kalau buat sehari-hari ya pakai aja. Oke, bentar lagi. Oh, kan enak. Wis, cukup. Berarti buat pisau stainless is oke lah, walaupun belum ke tahapan yang buat finishing ya. Ini masih emang kelasnya kelas grit menengah. Oke, kita coba. Berarti di pisau stainless oke ya. Ini sekelas video redak yang lumayan lah.
Sekarang kita nyoba ini. Oke, dah. Nah ini, kalau keras sih harusnya kerasan Victorinox apa kerasan tuh. Selurinya banyak banget. Kalau tadi di Pirate apa bisa Victorinox selurinya keluarin dikit, kok ini banyak banget. Lumpurnya keluarin banyak banget. Jadi ini kayaknya bakalan kena ngepel nih. Kalau nggak diomelin. Saya nggak usah ngomongin teknik ngasah, yang sama aja sih teknik ngasah. Ada yang suka lumpur yang dibuang, ada yang enggak. Kayak lumpur itu bantu saat ngasah juga ngebantu deh. Ini seluri gitu. Cukup. Terlihat kan? Terlihat nggak sih? Nggak fokus ya. Nah itu hasilnya kayak gini. Ya balik kayak tadi saya bilang, ini masih kelas grid menengah, jadi jangan terlalu berharap wah hasilnya mirror bagus, itu enggak. Walaupun secara tajam udah oke lah buat kerja sehari-hari, kayak nyeset, motong-motong gitu, masih oke lah, cukup gitu. Nggak usah naik grid lagi. Tes kertas ya, harusnya kena stroping nih. Stroping saya. Oke lah, beratnya dia masih bisa makan di di bahan per. Jadi tadi kita udah coba ya ngetes di 2 pisau, bahannya bahan stainless sama bahan dari per Unimog. Kalau ada yang paham per Unimog mungkin mereka tahu bahannya lumayan keras. Jadi kesimpulannya ini batu ini lumayan abrasif ya. Tadi kan bisa dilihat cuma berapa menit lah, is oke lah buat ngasah seperti itu. Hasilnya juga nggak jelek-jelek banget, masih bisa diterima. Ini batunya kelemahannya paling satu ya, dia seluri dan agak-agak cepet kemakan. Walaupun ini gede tapi kelihatan tuh kemakannya, tapi nggak apa-apa sih, nggak tahu masalah juga. Emang udah harusnya kayak gitu ya. Jadi batunya seluri abrasif ya kayak gitu. Rata-rata batu-batu yang abrasif itu cenderung lebih gampang cekung ya. Kecuali batu Indonesia lumayan ya, bagus-bagus. Saya nemu buat kelas-kelas grid menengah itu rata-rata abrasifnya lumayan, terus enak lah dipakainya. Walaupun banyak yang lumpur ya, seluri gitu. Ada yang dari Payakumbuh itu lumayan abrasif,
Dari Nganjuk yang pernah saya buka juga abrasif. Kelemahannya mungkin belum dapat yang gridnya tuh tingginya sesuai ekspektasi ya. Jadi mungkin banyak yang klaim grid sekian ribu, tapi pas dipakai kok nggak sesuai ekspektasi kita. Itu yang mungkin masih belum nemu. Adalah 1-2 yang gridnya lumayan tinggi, tapi belum bisa nyaingi grid tingginya dari batu pabrik. Itu belum bisa. Saya ada satu batu asah alam Indonesia, itu bagus, saya suka. Dulu tuh pertama kali sebelum punya batu pabrik saya pakai dulu buat finishing. Itu beneran batu alam. Nanti kapan-kapan saya coba review ya. Mungkin ini itu aja. Oh ya, ini saya nggak tahu, kalau ditanya link pembeliannya saya nggak tahu, karena saya beli itu udah lama. Yang tadi saya bilang di salah satu acara di komunitas. Kalau teman-teman di bawah ada yang tahu, di Facebook ada yang punya link penjualan, nyoba jual ya monggo lah. Ini dulu saya beli kisaran 50.000 dah seingat saya. Tapi 50.000 oke lah, karena saya seandainya beli dari Jogjanya langsung, kalau ada ya, dan tanda kalau ada yang jual. Itu ini berat bisa 2 kiloan udah hampir 30.000. Berarti batunya cuma 20.000, belum bolak-balik ya. Oke lah, 50.000 saya pakai. Saya punya manfaat dari dia, dan saya dapat penghasilan juga dari batu ini. Ya sekian, saya harapannya batu-batu Indonesia nanti banyak lagi yang pada bermunculan, banyak yang bisa di up, kualitasnya bagus. Mungkin masih terpendam di gunung daerah mana gitu, kita nggak tahu ya. Mungkin nanti kalau ada yang punya batu-batu asan bagus, bang, batu alam saya dari daerah sini bagus bang, coba di review ya, monggo lah. Bisa saya bayarin, saya bisa dihibahkan, serah bebas selama harganya masih terjangkau ya. Kalau mahal saya nyerah ya. Udah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy nice day.